Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 135. Oh, kamu sedang berbicara tentang itu. Chen Yinseng mengangguk. Pria misterius itu harus mengambil tindakan sekali lagi. Dia memang penyelamat sekolah. Maka Chen Yinseng berkata kepada kepala api sambil tersenyum, para siswa benar. Benar-benar ada pria misterius di sekolah. Jika Anda mengatakan bahwa pria misterius menyelamatkan seseorang dan memadamkan api, saya percaya itu. Perwira militer itu mundur satu langkah dengan cepat. Dia memandang Chen Yinseng seolah-olah yang terakhir itu gila. Ini, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Chen Yinseng berkata tanpa daya. Bahkan, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Peristiwa itu sendiri sangat aneh sehingga tidak ada yang percaya. Meskipun api tidak padam olehmu, tolong bantu kami untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan itu karena kalian semua ada di sini. Kepala api mengangguk dan berhenti berbicara tentang subjek aneh tentang pria misterius itu. Kemudian, mereka semua naik ke lantai 6. Penyebab kecelakaan itu dengan cepat diidentifikasi oleh pemeriksaan petugas pemadam kebakaran. Sirkuit yang menua tidak diperbaiki selama bertahun-tahun, dan arus yang berlebihan, mengakibatkan kebakaran. Segera, cek selesai. Para pemadam kebakaran terus memeriksa peralatan api di setiap lantai bangunan. Ternyata peralatan pemadam kebakaran di semua lantai rusak dan hanya untuk pamer. Saat Chen Yinseng melihat adegan ini, wajahnya menjadi gelap. Yang mengejutkannya, pemadam kebakaran menemukan masalah yang sangat serius. Sebagai wakil presiden, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Siapa yang bertanggung jawab atas pemadam kebakaran sekolah? Chen Yinseng sangat marah dan berteriak kepada bawahannya, mengapa ini terjadi ketika sekolah telah menghabiskan begitu banyak uang untuk keselamatan kebakaran? Periksa. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Pria yang mengikutinya segera mencatat. Akhirnya, Chen Yinseng tersenyum paksa saat dia mengirim brigade api pergi. Sebelum pergi, kepala pemadam kebakaran berulang kali memberitahunya bahwa ini adalah sekolah, di mana ia harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam keselamatan kebakaran dan tidak membuat kesalahan lagi. Setelah petugas pemadam kebakaran pergi, Chen Yinseng bergegas untuk menenangkan para siswa yang ketakutan berkumpul di bawah asrama para gadis. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang hukuman. Kemudian dia menyuruh mereka kembali ke asrama dan tidur. Adapun siswa di asrama yang terbakar dan mereka yang ada di beberapa asrama di sekitarnya, sekolah akan mengatur mereka untuk tidur di tempat lain. Setelah selesai melakukan semuanya, Chen Yinseng kemudian berbalik. Ketika dia pergi, wajahnya marah. Para siswa berkumpul di bawah gedung asrama perempuan dengan cepat berpencar dengan berakhirnya insiden. Fang Qiu hendak berbalik dan pergi. Saat itu, Zhou Xiaotian, Sun Hao, dan Zhu Benzeng berjalan keluar dari kerumunan. Tidak ada yang tahu kapan mereka datang ke sini. Melihat Fang Qiu berdiri di ujung terluar, mereka segera berjalan menghampirinya. Di mana saja kamu tadi? Sun Hao menepuk bahu Fang Qiu dan bertanya dengan penuh semangat, apakah Anda melihat pria misterius itu? Ya, saya punya. Fang Qiu mengangguk secara alami dan berkata, aku sudah di sini selama ini. Pria misterius itu hebat. Sun Hao berkata, matanya bersinar, itu sebabnya saya pikir itu Hollywood datang ke sekolah kami untuk menembak blockbuster. Tentu saja, idola saya hebat. Apakah saya perlu Anda mengatakannya kepada saya? Zhou Xiaotian langsung menimpali. Pria misterius itu adalah idola saya juga. Sun Hao memutar matanya ke arah Zhou Xiaotian. Dan milikku. Zhu Benzeng menggema, tapi pria misterius itu bukan seorang Superman. Bagaimana seorang Superman dapat dibandingkan dengannya? Superman adalah fantasi, tetapi pria misterius itu benar-benar ada. Di mata saya, pria misterius itu sopan. Orang besar yang saleh akan melakukan segalanya untuk negara dan rakyat. Mendengar itu, Sun Hao dan Zhou Xiaotian segera memberi jempol Zhu Benzeng. Kamu memiliki gaya yang unik. Kau mengatakan apa yang kami pikirkan. Pikir mereka. Tanpa keraguan. Malam ini, pria misterius itu telah menjadi idola bagi banyak orang. Setelah bencana kebakaran berakhir, posting di forum kampus semuanya meminta video. Karena masalah ini meningkat, hampir semua orang di sekolah tahu tentang itu. Jadi tidak ada yang diposting tentang apa yang terjadi. Pada saat yang sama, karena hal ini terjadi begitu tiba-tiba dan penampilan pria misterius itu terlalu mengejutkan semua orang yang hadir lupa untuk merekam video. Hal yang mustahil terjadi secara ajaib. Lupa merekam video membuat semua orang tertekan. Satu demi satu, mereka bersumpah untuk merekamnya saat berikutnya sesuatu seperti ini terjadi. Kemudian, semua orang tiba-tiba teringat pada posting sebelumnya yang digunakan untuk mencari pria misterius itu.
Mereka semua buru-buru mengklik posting untuk melihat apakah mereka dapat menemukan pria misterius kali ini. Posting berjudul, Rentang Pencarian Dipersempit, pria misterius adalah di antara mereka. Bersamaan dengan kemunculan kembali pria misterius itu, jabatan itu, yang semakin menurun popularitasnya, segera menjadi populer kembali ketika banyak orang membanjir masuk. Moderator forum cukup meletakkan posting di atas. Semua orang mengingat satu hal dengan jelas. Pada cek terakhir, ada 55 orang yang terdaftar di pos yang bisa menjadi pria misterius itu. Kemudian, selama mereka menyaring 55 orang, mereka memiliki peluang bagus untuk mengunci pria misterius itu. Penulis pos, keluarlah untuk bekerja. Tolong perbarui. Memperbarui. Kami sedang menunggu penulis pos untuk memperbarui. Api di asrama putri memunculkan perhatian semua guru dan siswa. Saya percaya kita dapat mengecualikan beberapa orang saat ini. Lebih dari pengecualian. Seperti yang aku lihat, kita pasti bisa mengunci pria misterius kali ini. Li Tianyun dari kelas salah satu departemen bahasa Inggris dari sekolah bahasa asing adalah teman sekelasku. Dia sudah bersama saya hari ini, dari saat api mulai hingga saat itu berakhir. Dia bisa dikecualikan. Zhang Yingchun dari kelas 3 akupuntur dan pijat utama dari sekolah akupuntur dan pijat dapat dikecualikan. Meskipun mereka tidak tahu apakah orang yang pertama kali memposting posting ada di sana atau tidak, siswa yang membanjiri posting itu sangat antusias. Mereka memberikan apa yang mereka ketahui satu persatu dan terus mengecualikan tersangka di pos. Di sisi lain, jauh dari sana, Li Ji segera menerima kabar tentang kemunculan kembali pria misterius itu. Karena Li Ji selalu memiliki pria misterius di otaknya, dia telah meminta orang-orang di sekolah untuk mencari tahu berita tentang pria misterius itu. Karena itu, begitu pria misterius itu muncul, berita itu sampai ke telinga Li Ji. Pria misterius telah muncul. Di malam hari, setelah menerima pesan, Li Ji langsung masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Luo Su, yang sedang berbaring di tempat tidur, berdiri tegak dengan keras dan bertanya langsung, apakah itu senior? Iya nih. Li Ji berkata dengan penuh semangat, saya menerima berita bahwa asrama wanita di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sedang terbakar. Seorang gadis terpaksa berdiri di balkon lantai 6 dan hampir jatuh. Tepat pada saat kritis, senior muncul. Dia terbang langsung ke lantai 6 untuk menyelamatkan gadis itu dan memadamkan api. Impresif. Luo Su berkata dengan acungan jempol, sepertinya senior memang benar dan akan muncul di manapun ada bencana. Hanya saja kegiatannya sepertinya terbatas di sekolah. Dia tidak tahu bahwa di dunia besar ini, ada banyak tempat yang membutuhkan bantuannya. Sayangnya, dia tidak akan. Meskipun senior menolak kami, masih ada jalan panjang bagi kami untuk pergi. Kita harus mengambil waktu kita. Li Ji berkata dengan anggukan. Segera, dia mengeluarkan ponselnya, masuk ke forum kampus Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dan melihatnya dengan cermat. Pada waktu bersamaan, Chen Chong, yang telah dikalahkan oleh pria misterius itu, segera menanyakan situasi kebakaran. Dia tidak ada di sana pada saat itu. Memikirkan itu, dia merasa menyesal sekarang. Jika dia ada di tempat, bahkan jika dia tidak bisa berbicara dengan pria misterius itu, setidaknya dia bisa belajar sesuatu dari tindakan pria misterius itu. Dia telah belajar banyak dari nasihat yang diberikan pria misterius itu padanya untuk terakhir kalinya. Jika dia mendapat kesempatan lain seperti ini, dia yakin kemampuannya bisa ditingkatkan. Sayangnya, dia melewatkan kesempatan ini. Mereka tidak sendirian. Hampir semua orang di sekolah itu mengikuti insiden pria misterius itu memadamkan api. Bahkan siswa perempuan, yang hampir dipaksa jatuh dari lantai 6 oleh api, menjadi nama besar di sekolah. Banyak orang datang kepadanya, menanyakan tentang lelaki misterius itu. Bagaimana perasaanmu ketika pria misterius itu memelukmu? Apakah otot perutnya jelas? Seseorang bahkan bertanya apakah lelaki misterius itu berbau. Dalam posting di forum, ada gelombang demi gelombang diskusi panas tentang pria misterius itu. Tetapi penulis pos tidak pernah memperbarui posnya. Sampai jam 10.30 malam. Sebelum sekolah mematikan lampu, penulis pos membuat jawaban sederhana. Terlalu banyak balasan membuat terlalu sulit untuk mencari pria misterius itu. Saya akan memperbarui pos besok. Hari berikutnya, tak terhitung orang yang menunggu pos diperbarui. Tanpa diduga, mereka menunggu hingga jam 3 sore. Kali ini, 10 tersangka dikecualikan, dengan 45 orang tersisa dalam daftar. Saat pos diperbarui, semua orang yang menunggu pembaruan dan mereka yang mengikuti pria misterius itu kecewa. Dalam pandangan mereka, kali ini, mereka pasti bisa mengunci pria misterius itu. Namun,
Masih ada begitu banyak orang yang tersisa sehingga mereka tidak bisa mengunci pria misterius itu. Penulis posting sepertinya merasakan kekecewaan dari kerumunan. Jadi dia menjawab lagi. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Pada saat itu, situasinya sangat kacau sehingga tidak ada yang memperhatikan di mana teman sekelas mereka. Itu sebabnya kami melewatkan peluang besar dan hanya mengecualikan 10 orang. Melihat jawaban penulis post, semua orang menunjukkan pengertian. Bagaimanapun juga, itulah masalahnya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Setelah kejadian ini, saya berharap semua orang bisa lebih waspada. Kali berikutnya pria misterius itu muncul, pastikan untuk mengawasi 45 siswa dalam daftar. Aku harap kita bisa bekerja sama untuk mengunci pria misterius itu. Akhirnya, dibanding penulis posting, semua orang menyatakan tekad untuk mengunci pria misterius itu di waktu berikutnya secara berurutan. Dan pada saat bersamaan, karena tidak ada kelas di sore hari, Fang Qiyu tetap tinggal di asrama membaca. Di. Tiba-tiba, telepon berdering. Halo. Fang Qiyu menjawab. Aku He Gaoming dari Badan Detektif Dain. Di ujung lain dari garis itu terdengar suara yang agak dalam. Apa masalahnya? Fang Qiyu bertanya. Masalahnya sudah dipastikan. Keluar dan temui aku. He Gaoming berkata. Begitu cepat. Fang Qiyu bertanya dengan ragu. Bukankah kamu berjanji untuk menangani itu dalam 10 hari? Ini baru 3 hari. Pikirnya. Aku seorang profesional. Dia Gaoming melengkungkan bibirnya dan berkata, aku mengirimkanmu lokasinya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Fang Qiyu bangkit, dan sebelum dia bisa keluar dari asrama, informasi lokasi He Gaoming dikirim ke ponselnya. Dia naik taksi di gerbang sekolah untuk sampai ke sana. Segera, Fang Qiyu datang ke pintu masuk gang kecil. Setelah berjalan beberapa langkah, dia melihat He Gaoming. Saat ini, He Gaoming sedang duduk sendirian di depan sebuah kios kecil dengan mangkuk kosong di atas meja di depannya. Sepertinya dia baru saja selesai makan mie. Dia melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. 1 mangkuk mie lagi, bos. Begitu Fang Qiyu datang ke meja, mata He Gaoming menyala, dan dia langsung berteriak pada bos. Baik. Bos menjawab. Saya tidak lapar. Fang Qiyu duduk dan berkata. Tentu saja, aku tahu kamu tidak lapar. Ini untuk saya. He Gaoming berkata secara alami. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 136. Mengapa kamu tidak memesan sampai kamu melihatku? Fang Qiyu terdiam. Segera. Mie disajikan. He Gaoming tidak berkata apa-apa selain mengambil sumpitnya dan mulai makan. Sambil makan, ia memesan semangkuk mie lagi. Dia makan dengan puas. Dengan demikian, Fang Qiyu merasa tidak pantas untuk mengganggu aktivitasnya. Tanpa diduga, He Gaoming makan 3 mangkuk mie berturut-turut. Setelah dia minum setiap tetes sup, dia menutupi perutnya dan berkata dengan gembira, hebat. Sudah cukup. Fang Qiyu bertanya. Ya saya punya. He Gaoming mengangguk. Kalau begitu, mari kita ke bisnis. Fang Qiyu mengerutkan bibirnya. Ini. Dia Gaoming menghela nafas dengan lembut, saya tidak tahu harus berkata apa tentang pria yang Anda minta saya perhatikan. Mengapa? Fang Qiyu bertanya. Dia melakukan semua perilaku kejahatan selama paruh pertama hidupnya dan merupakan penjahat baik pada waktu biasa maupun di penjara. Dia baru keluar dari penjara 3 tahun lalu. Tapi sejak itu, pria ini banyak berubah. Alih-alih terus melakukan kejahatan, dia hanya melakukan hal-hal baik. Berbicara tentang ini, He Gaoming mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk data literal dan beberapa foto dari koper yang dia simpan di kakinya dan menyerahkannya kepada Fang Qiyu. Ini adalah catatan tentang apa yang dia lakukan sebagai seorang anak dan kesaksian beberapa orang, serta apa yang terjadi di penjara. Fang Qiyu mengambilnya dan melihatnya. Dia langsung menjadi bisu. Orang ini bahkan punya catatan kinerja Wei Dong di penjara. Dia yakin memiliki beberapa koneksi. Kemudian dia melihatnya dengan cermat. Di sisi ini, sementara Fang Qiyu sedang memeriksa materi, He Gaoming mengambil beberapa materi lain dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah bukti dukungan Wei Dong untuk 5 siswa di daerah pegunungan yang miskin. Fang Qiyu membaca data Wei Dong. Dia kemudian melanjutkan untuk mengambil profil siswa miskin. Dia membaca semuanya dengan cermat. Dia merasakan kejutan kuat yang sama di hatinya lagi. Dari data ini, situasi nyata Wei Dong bahkan lebih luar biasa daripada apa yang dia sendiri katakan. Sulit dipercaya bahwa orang yang begitu jahat bisa menjadi orang yang baik. Ketika Fang Qiyu selesai membaca, He Gaoming menghela nafas dan berkata, situasinya sangat sederhana. Investigasi saya tidak butuh waktu lama.
Tapi ada satu hal yang Anda mungkin tidak tahu. Apa itu? Fang Qiu meletakkan data di tangannya. Diketahui bahwa ketika dia pergi ke tempatmu untuk perawatan, setengah dari lukanya disebabkan oleh kerja keras dan setengahnya oleh seorang mandor, atasan langsungnya. He Gaoming berkata. Dalam data, Fang Qiu melihat bahwa He Gaoming menyelidiki kemana dan kapan Wei Dong pergi dengan sangat jelas, jadi tentu saja, dia juga tahu bahwa Fang Qiu adalah seorang dokter. Dia merasa terkejut tentang itu. Apakah ada hal seperti itu? Fang Qiu mengerutkan kening dan bertanya. Wei Dong terluka parah. Fang Qiu sangat menyadari hal itu ketika dia memperlakukannya. Dia tidak berharap bahwa ada alasan lain selain alasan Wei Dong. Mengapa seorang mandor memukuli Wei Dong ketika yang terakhir sakit parah? Dia bingung. Selain itu, dia marah dalam hati. Meskipun Wei Dong dulunya orang jahat, dia sekarang orang baik. Dia telah bekerja keras selama 3 tahun. Dia tidak ingin menghabiskan uang yang diperolehnya untuk menyewa tempat tinggal dan memberikan semuanya untuk membantu siswa miskin di daerah pegunungan. Bagaimana mandor bisa mengalahkan orang seperti itu? Aku menemukan segalanya. Berbicara tentang masalah ini, He Gaoming juga marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, mandor itu berutang upah kepada Wei Dong setengah tahun. Wei Dong pergi kepadanya untuk mendapatkan gaji tetapi diusir. Alasannya adalah bahwa bangunan apartemen itu belum selesai karena kekurangan uang. Wei Dong sekarang tinggal di bawah jembatan tidak jauh dari bangunan yang setengah jadi. Dia tinggal di sana pada malam hari dan pergi untuk melakukan pekerjaan sampingan di siang hari. Ada mandor lain yang bisa membayar gajinya. Mendengar ini, Fang Qiu menyipitkan matanya. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya. Dia telah mendengar banyak tentang tunggakan upah, tetapi sekarang itu terdengar lebih menyebalkan. Bagi Wei Dong, upah itu adalah uang yang telah ia bayarkan dengan hidupnya. Itu adalah harapan beberapa siswa di daerah pegunungan yang miskin. Jadi, bahkan jika dia tahu dia akan dipukuli, dia harus menggigit peluru untuk memintanya. Orang yang paling benci adalah mandor itu. Dia harus memukul seorang pria yang telah melakukan begitu banyak pekerjaan untuknya dan dimakan oleh penyakit. Ini tak tertahankan. Di mana alamat spesifik dari bangunan setengah jadi di barat kota? Fang Qiu bertanya dengan suara berat. Tepat di akhir data, aku sudah menuliskan alamat mandor di belakang. He Gaoming berkata, terima kasih. Fang Qiu mengangguk, mengambil dokumen itu, dan bangkit untuk pergi. Tunggu, aku ikut denganmu. He Gaoming membuat suara dengan cepat. Dia berteriak kepada penjaga kios saat dia menahan Fang Qiu. Periksa, bos. Saya datang. Penjaga kios berlari ke sini dan berkata, 5 mangkuk mie, sama sekali 40 yuan. He Gaoming hanya duduk di sana seolah-olah dia belum mendengarnya. Fang Qiu, yang dihentikan oleh He Gaoming, juga duduk di sana dan menunggunya membayar tagihan. Dia menunggu cukup lama, tetapi He Gaoming tidak bergerak sama sekali. Fang Qiu memandang He Gaoming, bertanya-tanya apa maksudnya. Ayo, bayar tagihannya. Di sisi itu, He Gaoming menatap lurus ke Fang Qiu juga. Ada keheningan singkat selama beberapa detik sebelum dia berbicara dengan Fang Qiu, mengapa kamu tidak membayar tagihan? Saya, Fang Qiu hilang. Atau, He Gaoming berkata secara alami, lalu mengapa aku memanggilmu? Saya kekurangan uang sekarang. Saya menyumbangkan semua uang yang Anda berikan kepada para siswa di daerah pegunungan yang miskin. Bagaimana saya dapat memiliki lebih banyak uang dengan saya? Sangat. Fang Qiu bertanya, agak terkejut. Tentu saja, ini nyata. He Gaoming menambahkan sambil menghela nafas, kamu tidak tahu bahwa setelah saya pergi ke sana, saya terharu hingga menangis. Mereka menjalani kehidupan yang sulit. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang pria emosional yang bertanggung jawab, bagaimana saya bisa melipat tangan saya dan melihat mereka menderita. Jadi saya memberikan semua uang saya, hanya menyisakan uang untuk perjalanan saya kembali. Sambil berkata, dia melirik pemilik kios. Dia sepertinya menginginkan semangkuk mie lagi. Fang Qiu tertegun. Dia tidak berharap detektif muda itu begitu benar. Menilai dari sikap marahnya ketika dia berbicara tentang fakta bahwa Wei Dong dipukuli, apa yang dia katakan tidak mungkin salah. Aku akan membayar tagihan untukmu. Sambil tersenyum, Fang Qiu mengeluarkan 100 yuan dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Pemilik kios pergi untuk mendapatkan kembaliannya. Mereka duduk di sana dan menunggu. Sejujurnya, dia Gaoming menyeringai, menepuk bahu Fang Qiu. Tugasnya mudah, tetapi saya menagih terlalu banyak. Namun, saya sudah memberikan semua uang saya sekarang, dan saya tidak punya sisa untuk Anda. Fang Qiu tidak mengatakan apa-apa.
Tidak masalah selama uang itu digunakan dengan cara yang benar. Pokoknya, bahkan jika uang itu kembali kepadanya, itu akan disumbangkan olehnya. Aku, bagaimanapun, ngotot untuk prinsip. He Gaoming melanjutkan, saya tidak akan mengembalikan uang Anda, jadi saya akan memberi Anda kesepakatan gratis. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baik. Fang Qiyu langsung setuju. Ngomong-ngomong, jika seseorang menindasmu, kamu juga bisa menghubungi aku. Saat dia mengatakan ini, He Gaoming mengayunkan rambutnya agak tajam untuk menunjukkan bahwa dia kuat. Dia menunggu lama tetapi gagal mendapatkan tanggapan dari Fang Qiyu. Oleh karena itu, dia berkata kepada Fang Qiyu secara misterius, melihat sekeliling dan menurunkan suaranya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Saya bukan orang biasa. Saya seorang ahli. Apakah kamu tahu apa itu ahli? Itu adalah seseorang yang bisa berkeliaran di seluruh dunia secara ceroboh dan melampaui semua pahlawan sejati Greenwood. Fang Qiyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada kata-katanya. Bukankah itu seorang pejuang? Bagaimana mungkin seorang pejuang berkeliaran di seluruh dunia secara ceroboh dan melampaui semua pahlawan sejati Greenwood? Apa? Kamu tidak percaya padaku? Melihat bahwa Fang Qiyu tidak percaya padanya, He Gaoming menyeringai, mengulurkan tangan, dan mengambil sumpit dari wadah sumpit di atas meja. Aku bisa mematahkan sumpit dengan mudah. He Gaoming berusaha sedikit. Jepret. Suara lembut terdengar. Sumpit itu patah. Kemudian dia memandang Fang Qiyu dengan senyum misterius di wajahnya dan mengambil 10 pasang sumpit dari wadah. Itu 10 pasang sumpit. Mereka satu kesatuan. Tapi, jepret. Dia Gaoming mengerahkan kekuatan, dan 10 pasang sumpit di tangannya tiba-tiba pecah seperti sebelumnya. Dia berhasil memecahkan sumpit. He Gaoming lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia langsung mengangkat kepalanya seolah sedang menatap Fang Qiyu dengan dagunya. Dia sedang menunggu ekspresi kaget dan kagum dari Fang Qiyu. Tanpa diduga, melihat adegan ini, Fang Qiyu melengkungkan bibirnya tanpa daya. Dia menoleh ke pemilik kios yang kembali dan berkata, "Bos, hitung biaya sumpit." Pemilik yang baru saja pergi untuk perubahan berbalik dan pergi untuk itu lagi. Mendengar ini dan melihat ini, He Gaoming terdiam. Di mana ibadatmu? Di mana tampang kagetmu? Pikirnya. Dia masih tidak menyerah bahkan setelah Fang Qiyu membayar tagihan. Melihat bahwa Fang Qiyu akan pergi, dia langsung bangkit dan meletakkan lengannya di bahu Fang Qiyu, berkata, percaya atau tidak. Ketika saya bebas, saya akan membawa Anda ke dunia milik saya untuk melihatnya dan memberitahu Anda apa itu pakar. Fang Qiyu tersenyum tipis. Dia berkata, menarik 100 yuan lagi dari saku celananya dan memberikannya kepada He Gaoming. Karena kamu tidak punya uang, sekarang siap membantu kamu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ini. Melihat punggung Fang Qiyu dan uang di tangannya, He Gaoming segera menggulung borgol dan berteriak dengan marah ke punggung Fang Qiyu, apakah Anda memberi sedekah kepada seorang pengemis? Beri aku 200 yuan jika kau bisa. Mendengar teriakan itu, Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa melihat ke belakang, dia mengangkat tangan kanannya dan menjabatnya. Dia meninggalkan gang. Dan dia langsung kembali ke asrama sekolah. Kemudian, dia meletakkan informasi yang dia bawa kembali dari He Gaoming. Setelah semua ini, dia iseng membaca di tempat tidur. Segera, malam tiba. Ketika teman-teman sekamarnya sudah tidur, dia meninggalkan asrama dengan tenang dan langsung menuju ke lokasi bangunan yang setengah jadi dengan langkah cepat. 10 menit kemudian, dia datang ke lokasi yang direkam pada data. Benar saja, dia melihat sebuah bangunan setengah jadi yang terbuka di hutan belantara. Dari jauh, Fang Qiyu bisa melihat cahaya berkedip di celah di bawah jembatan tidak jauh dari gedung. Dia bergerak lebih dekat untuk melihat orang di sana. Ternyata adalah Wei Dong. Pada saat ini, Wei Dong berada di celah kering di bawah jembatan. Sepotong kain compang camping terletak di lantai, dan disitulah dia tidur. Sebuah api kecil dibangun 1 meter dari kain. Di atas api berdiri pot yang menghitam. Ada gas panas naik dari pot. Sepertinya Wei Dong sedang merebus air. Fang Qiyu kemudian menatap Wei Dong. Wei Dong sedang duduk di atas lap dan dengan hati-hati mengeluarkan mie tersisa dari kantong plastik di dekatnya. Dia pergi ke api unggun, memasukkan mie ke dalam panci, dan memasaknya. Melawan cahaya api. Fang Qiyu dapat dengan jelas melihat bahwa wajah Wei Dong memar. Dia pasti dipukuli. Melihat pemandangan dari kejauhan, Fang Qiyu menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening tanpa sadar. Dia merasakan perasaan aneh dan tidak nyaman di hatinya. Pada saat itu juga. Pertama, terdengar suara rem, lalu langkah kaki. Fang Qiyu mendongak.
Dia melihat sekelompok lebih dari 10 orang dengan wajah galak berlari menuju celah tempat Wei Dong berada.